Halo sahabat Butuh Sawah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada video kali ini kembali kami hadir untuk memberikan informasi seputar budidaya tanaman asollah. Ya, dan untuk konten kali ini kita akan menjelaskan tentang cara membudidayakan tanaman asollah di dalam baskom ya, baskom sebagai media budidayanya atau wadah budidaya. Ya, dan sahabat YouTube sekalian, jadi sebelum kita lanjut kembali saya ingatkan bagi Anda yang baru menemukan channel YouTube ini, kami ingatkan kembali untuk mendukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi agar Anda terus mendapatkan video-video terbaru seputar budidaya tanaman asollah. Ya, dan untuk video kali ini seperti saya katakan tadi, kita akan membahas tentang cara membudidayakan tanaman asollah di kolam. Cara membudidayakan tanaman asollah di ember atau di baskom ya. Ya, dimana apabila kita tidak memiliki lahan yang cukup luas, jadi kita bisa menggunakan wadah-wadah kecil seperti ini ya. Ya, dan di sini tentunya kita membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama tentunya adalah baskom sebagai media budidaya atau wadah budidaya. Di sini saya menggunakan baskom daur ulang dari ban bekas, ban mobil bekas. Ya, kita bisa lihat. Ya, kelebihan daripada baskom karet ini, baskom ini tentunya tahan terhadap panas. Jauh lebih baik apabila kita bandingkan dengan baskom-baskom yang terbuat dari plastik. Ya, kemudian yang kedua, kita bisa lihat kita tentunya membutuhkan air. Kita tentunya membutuhkan air sebagai media budidaya. Di sini saya menggunakan air yang saya ambil dari kolam asollah. Ya, jadi air yang kita gunakan saya ambil dari kolam asollah. Jadi di sini kita sudah isi ya, tujuannya adalah untuk menghemat durasi. Jadi sudah kita isi sekali lagi air dari kolam asollah. Ya, dan apabila kita tidak memiliki air dari kolam asollah, kita juga bisa menggunakan air dari kolam ikan, air hujan, air sumur. Itu pun bisa kita gunakan untuk media budidaya. Selanjutnya tentunya kita membutuhkan bibit asollah. Ya, bibit asollah kita bisa lihat. Ini adalah bibit yang sangat baik. Kita bisa lihat dari akarnya yang sudah sangat hitam. Itu yang sudah cukup baik untuk kita jadikan sebagai bibit asollah. Kemudian kita juga membutuhkan pupuk. Pupuk, ya. Jadi ini adalah pupuk organik, pupuk padat yang saya buat dari kotoran entok. Ya, kotoran entok yang kita rendam selama 1 malam ya. Perendaman ini bertujuan agar pupuk ini nanti pada saat kita aplikasikan itu tidak terapung di atas permukaan air, tapi langsung tenggelam di dasar kolam asollah atau ember yang menjadi media budidaya atau baskom yang jadi media budidaya tanaman asollah. Ya, jadi langsung saja kita melakukan proses pembudidayaannya. Ya, hal yang pertama yang kita lakukan, saya katakan tadi, jadi baskom-baskom ini sudah kita isi dengan air. Tujuannya adalah untuk menghemat durasi video ya. Ya, jadi setelah kita isi penuh, jadi kita bisa lihat. Jadi ini tidak kita isi penuh, jadi saya sisakan bibir baskom ya, kurang lebih sekitar 4 hingga 5 cm. Ya, karena saat ini adalah musim hujan. Musim hujan sehingga saya perkirakan nanti baskom ini itu akan penuh dengan sendirinya. Ya, oke. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita melakukan proses pemupukan. Kita memupuk, mengambil pupuk padat yang sudah direndam ya. Kita ambil secukupnya. Kita masukkan ke dalam
wadah budidaya. Sambil kita kocor-kocor, kita aduk. Selanjutnya ember yang kedua. Ya, dan sekali lagi ini adalah pupuk dari kandang entok ya, kotoran entok yang telah menyatu dengan tanah yang kita manfaatkan sebagai pupuk. Ya, dan di sini saya tidak menutup kemungkinan kita menggunakan jenis pupuk padat yang lain seperti kotoran sapi, kotoran kambing yang telah difermentasi, maupun kotoran kerbau. Ya, kembali kita aduk. Ya, dan selesai. Proses pemupukan sudah kita lakukan. 5 baskom ya. Ada 5 baskom dengan ukuran diameter yang berbeda. Dan pertanyaannya, kapankah kita lakukan penebaran bibit? Ya, penebaran bibit sebaiknya kita lakukan 1 hari setelah proses pemupukan. Ya, 1 hari setelah proses pemupukan kita diamkan sejenak. Kemudian besok harinya kita langsung melakukan penebaran bibit asollah. Oke, sahabat YouTube, setelah kita diamkan kurang lebih 1 hari, 1 kali 24 jam. Jadi selanjutnya kita sudah bisa melakukan proses penebaran bibit tanaman asollah. Jadi sekali lagi, untuk kita jadikan bibit, kita pilih asollah yang memang sudah betul tua ya. Itu ditandai dengan akarnya yang berwarna hitam. Ya, dan kita berikan pada wadah yang telah kita persiapkan. Kita berikan bibit asollah itu secukupnya saja. Ya, kurang lebih sekitar 25 hingga 30% dari luasan permukaan media budidaya. Oke, jadi sahabat YouTube, jadi sekali lagi, ketika kita tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman asollah, kita bisa menggunakan wadah-wadah yang dapat menampung air seperti ini ya, baskom ataupun ember bisa juga kita gunakan. Bahkan ada beberapa pembudidaya itu melakukan pembudidayaan tanaman asollah menggunakan baki ya, baki atau nampan yang bisa menampung air sebagai media budidaya tanaman asollah. Ya, oke sahabat Butuh Sawah Channel. Jadi kita sudah melakukan proses pemupukan dan kita juga sudah melakukan penebaran bibit tanaman asollah. Jadi sekali lagi di sini saya menebar kurang lebih sekitar 30% bibit asollah menutupi permukaan air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya. Dan sebenarnya jumlah bibit itu tidak ada patokan ya, tergantung ketersediaan bibit yang kita miliki.
Ya, kalaupun kita mau tambah bisa kita tambahkan hingga mencapai 50% dari permukaan media budidaya tanaman asollah. Ya, semakin banyak bibit yang kita tanam, tentunya semakin cepat penuh media budidaya tanaman asollah ini. Ya, selanjutnya sahabat Betu Sawah Channel, yang saya ingatkan di sini bahwa kita sudah melakukan proses penanaman. Ya, dan kita juga harus mengingat perlu ada tahapan pemeliharaan. Setelah kita melakukan penanaman, tahap selanjutnya adalah pemeliharaan. Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, yang kita masukkan ke dalam kategori tahapan pemeliharaan. Yang pertama, kita harus melakukan pengadukan media budidaya tanaman asollah. Jadi air yang jadi media budidaya asollah itu kita aduk setiap hari. Ya, kita aduk setiap hari. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa media budidaya tanaman asollah ya, agar pupuk yang kemungkinan berada di dasar media budidaya itu, dengan kita melakukan proses pengadukan, itu menyebabkan pupuk tersebut itu akan menyebar merata ke seluruh kolom air yang menjadi media budidaya tanaman asollah ya, sehingga tanaman asollah itu akan mampu atau tidak susah ya untuk bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam kolam atau media budidaya tanaman asollah ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman asollah ini memiliki akar yang sangat pendek ya, sehingga tentunya tidak bisa menangkap atau menyerap unsur hara yang berasal dari pupuk pada bagian bawah atau dasar daripada media budidaya asollah. Jadi dengan melakukan proses pengadukan setiap hari, ya sekali lagi kita harap itu bisa menjamin bahwa seluruh unsur hara yang ada di dalam media itu bisa teraduk dan bisa menyebar secara merata ke seluruh kolom air. Ya, seluruh kolom air media budidaya, sehingga gampang diserap oleh akar daripada tanaman asollah. Ya, itu kegiatan perawatan yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus melakukan pengecekan air. Ya, tapi pada saat musim hujan seperti ini kita tidak perlu khawatir ya. Ya, kita lakukan pengecekan air, tujuannya adalah untuk mencegah kekurangan air pada media budidaya tanaman asollah. Ini tentunya terjadi atau kita lakukan pada saat musim kemarau, di mana penguapan sangat tinggi yang menyebabkan berkurangnya volume air pada media budidaya tanaman asollah. Ya, dan pemeliharaan yang selanjutnya itu adalah kita melakukan proses pengawasan hama daripada tanaman asollah yang kemungkinan muncul pada saat kita melakukan tahapan pembudidayaan. Ya, jenis hama apa saja yang perlu kita waspadai? Di antaranya itu adalah katak ya. Katak, kemudian ulat, serta ternak. Ya, ternak yang saya maksud di sini adalah ayam atau bebek yang kemungkinan itu akan memakan tanaman asollah pada proses atau masa-masa pembudidayaan. Ya, sahabat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi yang kita bisa berikan pada video kali ini seputar cara membudidayakan tanaman asollah dengan menggunakan media baskom. Ya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.